Konflik agraria sengketa tanah semakin memanas antara masyarakat adat Desa Panagan Ratu dengan TNI AL Kimal Lampung Kabupaten Lampung Utara. Memanasnya konflik agraria sengketa atas tanah adat masyarakat di Lampung Utara, pasca Letkol Marinir Herman Sobri, Kepala Kimal Lampung membantah atas dugaan perampasan tanah saudara Joni Erik. Menanggapi statement Kepala Kimal Lampung Letkol Marinir Herman Sobri terkait pemberitaan yang beredar tidak sesuai dengan fakta pada Jumat 10 November 2023 yang lalu mengenai sengketa lahan yang sedang berlangsung. Hal tersebut ditanggapi langsung oleh pihak kuasa hukum Joni Erik, Dr. Suwardi, dan mereka sangat kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Herman Sobri pada awak media. Pernyataan Herman Sobri yang menyatakan masyarakat harus bergerak berdasarkan hukum hal ini ditanggapi langsung. Masyarakat harus berproses secara hukum itu semua sudah kita lalui, sudah kita berikan surat, dan kita sudah sampaikan ke kementerian perihal hal ini cuma sampai sekarang belum ada ceritanya. Suhardi juga menambahkan bahwa pihak Kimal jangan lagi cari pembenaran sebab kesalahan mereka sudah jelas. Apakah tindakan-tindakan itu yang dimaksud proses hukum? Kalau seperti itu, kita juga bisa karena kita menghargai pemerintah dan tokoh daerah. Kita tunda mengambil alih kembali hak-hak masyarakat ini, ujar Suhardi. Suhardi juga mempertanyakan pengetahuan Herman Sobri terkait permasalahan yang ada, sebab terlihat kurang berwawasan mengenai persoalan pertanahan ini. Apa yang dimaksud inklave itu? Yang namanya tanah inklave itu karena dia berada di tengah-tengah tanah orang lain. Itu yang dimaksud inklave, jelas Suhardi kepada awak media. Suhardi pun balik menanyakan pernyataan Herman Sobri mengenai telah mengembalikan tanah dan ganti rugi kepada pihak masyarakat. Pernyataan Suhardi diamini oleh Bajuri selaku korban dan pemilik tanah. Joni Erik juga menanggapi mengenai pernyataan Herman Sobri terkait tanah inklave. Di sini kan kita bicara masalah tanah perkebunan milik masyarakat adat, dan juga Joni Erik mempertanyakan bukti pengembalian dan ganti rugi tanah tersebut. Mohon dibuktikan karena kita ini bicara data dan saksi sejarah. Baik, kita akan menanggapi terkait dengan pergerakan masyarakat terhadap lahan TNI Angkatan Laut di Lampung Utara. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk segala proses sengketa itu seharusnya diproses hukum, sehingga akan terang benderang bagaimana keputusan dari pengadilan dengan data-data yang masing-masing dimiliki. Jadi semuanya itu bermuara pada hukum karena negara kita ini kan negara berdasarkan hukum. Jadi semuanya itu harus berdasarkan hukum dan aturan. Kami selaku TNI AL, keberadaan kami di sini pun sudah berdasarkan dengan legalitas. Legalitas kita lengkap di sini berdasarkan perintah dari pemerintah pusat juga. Dan terkait dengan tanah yang diklaim oleh saudara John Erik itu, kita sudah melaksanakan rapat di Pemda. Hadir pada saat itu seluruh Forkopimda dan pemerintah daerah. Kami sampaikan kesimpulannya bahwa tanah 200 hektar yang diklaim saudara John Erik itu ada 200 hektar itu memang pada saat itu ada datanya, dan setelah kita cek berdasarkan SK Bupati, lahan 200 hektar itu berada di inklap. Belum ada ceritanya, belum ada kabarnya. Kemudian sudahlah, tidak usah cari lagi pembenaran itu pihak Kimal itu, karena bukti-bukti sudah nyata ya. Dari banyak cerita, banyak saksi hidup atau saksi pelaku sejarah yang menceritakan bahwa memang mereka itu sering mengambil hak-hak masyarakat. Banyak sekali, misalnya
tanah yang sudah bersertifikat, kemudian mereka ambil sertifikatnya, kemudian tanah mereka kuasai, kemudian ada yang tanahnya dikuasai, sertifikatnya masih ada di masyarakat. Nah ini kan cara-cara, apakah ini yang maksud dengan proses hukum yang dimaksud oleh Kak Kimal itu? Itu yang milik Desa Penagan Ratu. Kalau Bapak Komandan Prokimal menyatakan bahwa tanah ingkrapnya sudah dikembalikan di desa yang dimaksud daerah Desa Dorowati, itu yang memasukkan masyarakat Dorowati itu namanya Transpontan, itu Pak Jenjem Marga, itu Desa Penagan Ratu yang memasukkan itu melalui Letjen Alamsah Ratu Perwira Negara pada saat itu. Nah, di sini kan kita membicarakan tanah perkebunan milik masyarakat adat, itu yang dimaksud, yang sampai hari ini belum dikembalikan. Jika memang Prokimal memiliki bukti bahwa telah mengembalikan tanah tersebut, maka tolong tunjukkan bukti-buktinya. Karena kita ini berbicara data dan saksi-saksi sejarah. Kami maklum kalau Komandan Kimal saat ini mungkin tidak memahami sepenuhnya bahwa tanah ulayat adat itu berbatas di mana, kemudian belum pernah mendapatkan ganti rugi atau sebagainya penyerahan yang seperti Komandan Kimal maksud. Kepada anggota-anggota ya TNI Angkatan Laut, semoga tanah itu harus dikembalikan kepada hak pemiliknya yang berdasarkan tanah ingkrap. Nomor kampling Tuan Imam Adat ini, nomor kamplingnya 34, luas tanah 32 hektar, letaknya di Tang 8, tanahnya timbas, persilnya nomor kamplingnya nomor 1, luas tanahnya 39 hektar. Udah itu tanah Batin Ratu, persilnya nomor 2, luas tanahnya 36. Jumlah tanahnya 107 hektar. Tapi ini maaf, sekarang ini Angkatan Laut Kimal, Kapro itu sudah ngebilangkan tanah itu sudah dikembalikan kepada masyarakat yang punya hak milik iklab. Dari Lampung Utara, Ahmad, Seburai TV melaporkan.